Haleluya, saudara-saudara, shalom. Jumpa lagi ada video Ustadz. Kenapa dia sampai matanya melotot untuk menjelaskan sesuatu. Ini dia. Yakin Bu isi Al-Quran itu benar? Yakin? Yakin kalau isinya semuanya baik? Yakin kalau semuanya mengandung hikmah? Poligami ayat Quran bukan, Bu? Ya, hanya karena ingin poligami dan mau menjelaskan poligami itu adalah bagian dari ajaran Islam, maka dia sampai melotot. Yang jelas begini, saudaraku, Nabi gagal melaksanakan poligami. Dan jelas sekali bahwa beliau tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Apa iya? Benar sekali. Dan saya harus menjelaskan ini kepada saudara-saudara saya yang masih melakukan hal yang buruk, yaitu menjalankan budaya abad ke-7. Kalau ada ayat kitab suci kamu menyatakan bahwa Nabi kamu adil dalam berpoligami, saya insya Allah balik ke agama saya yang dulu. Karena tidak ada manusia selagi menyatakan dirinya manusia dan berbentuk manusia bisa adil terhadap istri-istrinya, dan itu sangat fatal. Ada agama yang mengatakan bahwa nabinya adil karena mempunyai banyak istri. Memang syarat poligami dalam kitab suci lo adalah adil, seperti yang tertulis di dalam surat keempat, surat perempuan, ayat ketiga, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri, hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahi perempuan yang lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, permasalahannya, adakah Musulman sejak zaman Nabi sampai hari ini mampu berlaku adil terhadap permintaan dari syarat surat keempat ayat 3 yang saya bacakan tadi, bahkan pakai kata kecuali babu-babumu. Artinya tentu tidak ada yang bisa berlaku adil. Sampai Nabi? Ya, sampai Nabi suci beliau. Ya, sampai siapapun pasti tidak mampu adil lahir batin. Mana dalil? Surat yang sama 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima.
kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kekurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat aneh, muskil, karena menegur nabi yang tidak mampu berlaku adil. Kamu sekali-kali tidak bisa berlaku adil. Nah, inilah kebenaran ajaran Yesus Kristus. Jangan, Dek, jangan, Dek. Nggak boleh. Walaupun ditulis sedemikian rupa bahwa ada syarat-syarat poligami dan ada orang-orang yang harus melakukan hal-hal seperti itu, ya nggak mungkin bisa diterapkan. Apa yang dipertemukan Allah, maksudnya apa yang dijodohkan di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam gereja, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan ini sangat berat hidup itu dengan ketentuan yang keras seperti ini. Maka Indonesia itu akan bisa maju kalau hukum perkawinan ini seperti hukum Amerika. Jangan coba-coba Anda bercerai. Kalau Anda bercerai, udah jadi gelandangan Anda. Ini hukum di sini. Kenapa? Karena hukum di sini mendukung dan selalu mengarah kepada menjaga harkat martabat wanita. Jangan coba-coba cerai. Kalau kamu cerai, udahlah. Apa yang dikatakan oleh istri, itu yang akan diatur oleh negara. Dan Anda tidak bisa berlaku curang seperti laki-laki Indonesia. Istri yang sudah dicerai ya sudah dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau istri yang sudah dicerai punya hak terhadap gaji penghasilan suami. Sehingga Anda harus membayar terus wanita itu sampai Anda ngek dari dunia, hilang dari dunia. Terus bayar terus, apalagi punya anak. Harus membayar uang untuk anak itu sampai umur 21 tahun anak itu. Baru Anda terlepas. Satu. Kalau anak 3, ya terus Anda bayar terus. Inilah mengerikannya Amerika ini, saudara-saudara. Terus apa syaratnya poligami itu? Susah juga. Kemudian jadi orang yang baik, maka ada bahasan dari orang-orang barat, poligami. Kalau di zaman sekarang dengan adanya praktik poligami ini, wanita tuh diuntungkan dari sisi apa? Kalau kita sekarang bahas secara ibroh ya, menurutku memang dengan adanya hukum poligami, di mana laki-laki nggak jelas seperti sekarang, dan laki-laki banyak yang bajigur seperti sekarang, yang dirugikan jelas perempuan. Karena jadi kayak cowok punya upper hand untuk itu, dan dia punya alasan bahwa gue melakukan ini karena agama, padahal sebenarnya kita nggak tahu apa yang dalam isi kepala dia. Tapi berarti laki-laki yang sekarang ini bajigur gitu maksudnya. Kalau Kanjeng yang dulu abad ke-7 itu bukan bajigur, tapi bajindul gitu. Woi. Ya maklum. Tapi saya suka dengan Felix Xiao ini karena dia mereformasi Islam ini dengan luar biasa. Dan Felix Xiao tidak mau poligami karena kata dia sudah menemukan semuanya di dalam istrinya sekarang. Bagaimana? Apa yang Anda mau omongkan? kalaupun ya kita bisa kembalikan pada situasi ideal di mana laki-laki tidak bajigur dan laki-laki dia bertanggung jawab, dia kemudian jadi orang yang baik, maka ada bahasan dari orang-orang barat, poligami itu menguntungkan perempuan karena kenapa? Karena aku jadi punya pasangan. Zaman sekarang tuh shortage cowok-cowok.
Anda mengatakan poligami menguntungkan perempuan, maksud Anda bagaimana boleh di barat ini poligami? Enak aja. Mutar balik fakta, di sini nggak ada yang berani poligami. Negara tidak mengizinkan di Amerika. Di Amerika ini laki-laki tidak diizinkan menikah kalau dia masih status punya istri wanita lain. Dan jangan coba-coba. Kalau Anda sembunyi-sembunyi pindah state lain dan Anda tetap diketahui karena Anda punya nomor SS. Nah, di sana ada 9 angka SS itu. Social Security. Itu nomor hanya satu orang selama-lamanya. Dan jangan Anda kasih tahu nomor Anda kepada orang lain. Dan Anda akan berbahaya, nomor Anda itu akan ketahui, akan bisa dirampas harta kekayaan Anda dari nomor itu, saudara. Jangan coba-coba kasih tahu orang lain nomor SS Anda. Karena dari nomor SS itu Anda pernah melakukan kecurangan, Anda pernah pedofil, Anda pernah ini, Anda pernah poligami, pernah menikah, pernah kriminal, apa saja ketahuan dari nomor itu. Berapa uang Anda di bank, ketahuan. Ini hebatnya sistem Amerika ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Indonesia adalah masyarakat dan tipu-tipunya luar biasa. Siapapun Anda punya uang, mau masukin uang di bank, dari mana uang itu masuk ke bank Anda, ketahuan lewat SS itu. Dan bagaimana Indonesia untuk mendapatkan sistem ini? Wah, luar biasa kalau Anda punya, saudara. Kalau Indonesia punya sistem ini, nggak ada yang berani korupsi, itu nggak ada. Kembali kepada masalah kita. Atau nanti dulu Felix Yao. Nah, ada ulama-ulama yang menetapkan syarat poligami itu berilmu. Kalau syarat secara ayat Quran saya tidak temukan. Tetapi ulama membuat bahwa punya ilmu poligami sebagai syarat melakukan, karena Quran ditelisik. Maka saya tidak menemukan itu di dalam Quran yang ditulis oleh mereka itu. Nah, syarat yang pertama bahwa berilmu itu seseorang adalah harus berilmu seperti yang tersirat di dalam ayat Quran. Fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidah, di ayat ketiganya itu. Wa in khiftum artinya jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawini seorang saja atau babu-babu kamu, agar tidak ada kecacatan dalam sebuah perkawinan, seperti yang disebutkan pada ayat tadi, bahwa laki-laki tentu tidak punya ilmu untuk itu, karena Nabi juga tidak pernah menunjukkan cara, konsep, tutorial poligami, kecuali banyak sekali kekacauan hidup rumah tangga beliau yang sudah ditemukan dalam banyak hadis. Kemudian mapan. Syarat kedua yang perlu dipenuhi oleh mereka yang ingin berpoligami adalah memiliki stabilitas finansial, gaji yang cukup. Tetapi sekali lagi bahwa banyak laki-laki yang menyimpan wanita itu yang melakukan banyak korupsi. Nah, kalau sudah banyak uang, tentu laki-laki akan banyak berkawin lagi dan lagi. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, rumah,
untuk tempat tinggal, pakaian, dan juga makanan. Sebab tanpa adanya kematangan secara ekonomi justru akan menambah kesulitan di dalam sebuah negara. Dan jika sudah mapan secara finansial dan menikahi anak yang berekonomi lemah, maka akan menaikkan martabat ekonomi anak tersebut. Boleh jadi cara berpikir begitu. Tapi sekali lagi, kekacauan keluarga, kekacauan rumah tangga akan berdampak efek dan berkait satu dengan yang lain, saudara-saudara. Dan persyaratan ketiga adalah sehat. Nah, seperti ada Ustadz Arifin dulu, begitu dia berpoligami, nggak lama kemudian ngek, dan dia sombongkan 3 istrinya itu. Dan setelah itu semua istri itu saling berebut hak, kehormatan, dan penguasaan warisan dari Ustadz Arifin Ilham yang meninggalkan komunitas pesantren. Dan tentu kacau, saudara-saudara. Dan begitu Ilham jatuh, ya sudah jatuh keyakinannya itu. Jenis kesehatan mungkin yang dimiliki orang yang ingin poligami ya sehat secara fisik, pikir, dan psikis. Mental itu harus mampu, karena satu istri saja Anda kewalahan, saudara, bisa emosi dan dendam terus. Apalagi kalau istri Anda mungkin menuntut aja. Nah, seorang suami yang memiliki fisik prima dapat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Lalu pola pikir yang baik dan dewasa juga akan membantu di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga poligami yang rumit. Sedangkan kesehatan psikis mental, syarat mutlak bagi pelaku poligami, karena mental memiliki peran penting di dalam membina rumah tangga. Banyak KDRT yang disebabkan oleh kesehatan mental yang terganggu. Apalagi ada suami yang suka main kendangin istri, tong. Nggak boleh itu. Nah, banyak rumah tangga yang berantakan. Adil menjadi syarat yang lain. Sebenarnya ini syarat utama yang melakukan poligami dan wajib dinaikkan dalam keadaan serta situasi apapun. Pada pembahasan saya ini ya mungkin adil dalam waktu, pembagian waktu, Senin untuk istri pertama, Rebu untuk istri kedua, Jumat untuk istri ketiga, dan hari Minggu hari kumpul bersama-sama. Boleh. Adil dalam pembagian waktu, adil di atas tempat tinggal. Jadi harus menyiapkan siring waktu dulu. Muhammad tidur dengan 30 wanita, yang dikawininya ada 23, yang dapat kamar hanya 11. Dan istri yang 11 inilah yang mendapat yang disebut sebagai permaisuri. Yang lain ya mungkin cabe-cabean. Jadi tempat tinggal juga harus disiapkan, adil atas pakaian dan biaya hidup. Jadi adil dalam bepergian. Nah, kalau Nabi dulu itu undi, jadi diundi siapa yang pergi duluan gitu, ada undiannya. Tetapi jelas sekali Aisyah paling sering mengikuti beliau di dalam medan peperangan. Misalnya, ayo siapa istri saya yang ngikutin saya pada perang ini, perang Tabuk dan sebagainya, itu dibawa itu istri-istri. Tetapi yang paling sakit itu adalah ketika Nabi berperang dan mendapat wanita yang lain, dan Nabi akhirnya sibuk dengan istri barunya di medan peperangan.
Kemudian adil dalam cinta dan kasih sayang. Yang ini yang paling berat itu adalah memberikan adil, dan Aisyah lah yang paling mendapatkan kehormatan utama karena dia disebut sebagai Ummul Mukminin. Walaupun belum pernah melahirkan, dia tetap mendapatkan julukan Ummul Mukminin. Maka apalagi ceritanya yang paling seru itu adalah dengan Aisyah. Demikian saudara-saudara, terima kasih pengajaran saya. Bukan untuk bermaksud karena saya kesel ataupun sebel dengan penjelasan Felix Xiao kayak tadi, saudara-saudara. Kita tutup saja. Di komunitasku itu banyak banget cewek-cewek sudah siap nikah. Nah, sedangkan laki-lakinya ini ketika contoh misalnya kayak aku ditanya, misalnya, Cat, ada referensi nggak? Aku bilang siapa nih ya? Nggak ada sama sekali referensi sekarang. Kenapa? Karena cowok-cowok bertanggung jawab ini sekarang jarang. Aku ngeliat dia hobinya masih main, ini hobinya kayak gini. Aku bilang bisa nggak sih mereka megang untuk perempuan atau anak orang dan segala macam? Ya kalau gampangnya nih, aku punya anak cewek. Sekarang aku harus menjodohin sama siapa? Aku juga nggak tahu. Dari Umu Alila sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Pasti yang deketin Ko Felix, yang menyodorkan kayaknya Ko Felix tidak niat mengambil anak saya sebagai istri kedua. Kayaknya mungkin banyak kali ya. Kalau aku sih ya, aku nggak berencana untuk itu, dan aku merasa kalau ada kemudian gangguan variabel baru dalam hidupku, ini dakwah nggak. Nah, sudah Felix, bagus-baguslah mengajar, dan kamu tidak sampai kepada pengajaran inti dari Islam itu adalah jihad. Terima kasih, Tuhan memberkati.